Tetapi kan kita masih tersedia dengan Eliano, tapi bahkan Eliano tidak ada di bench. Orang juga mempertanyakan, ada apa? Hanya 3 pemain bermain di liga lokal, di J-League. Selebihnya bermain di Eropa. Dan semua pemain-pemain mereka itu adalah pemain-pemain tier 1, pemain-pemain inti di klub. Kita perlu untuk mematikan Morita dan Tanaka ini, termasuk Endo kalau Endo dimainkan. Karena kan kuatnya di situ. Selain Mitoma dan Ritsudoan yang kuat di 2 flank. Kalau ada Mes Hilgers bermain, Jai sama Kevin, mantap inti. Jangan eksperimen, jangan coba-coba, atau bisakah STY memainkan semua full diaspora? Ini sebuah pertaruhan bagi STY. 2 pertandingan ini. Indonesia akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Ada tamu baru saya di Liputan Sport, ada Bung Ropan. Iya. Bung Ropan, sehat Bung? Oh, sehat. Terima kasih banyak Sehat. sudah hadir memenuhi undangan. Sama, saya juga terima kasih buat Glenn ya. Untuk Di Liputan 6 ini. Pertama kali kita ya? Pertama kali. Bung Ropan, hari ini kita mau ngebahas soal Jepang dan juga Arab Saudi. Tapi sebelum itu Bung Ropan, saya mau sedikit review kali ya. Karena kan pertandingan terakhir kita ini sudah 1 bulan. Sudah 4 pertandingan yang dijalani, 3 poin, menahan imbang Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga kalah lawan China. Secara overall, bagaimana Bung Ropan melihat permainan timnas Indonesia? Iya, kalau bisa melihat kan tidak ada yang menduga sama sekali Glenn ya, bahwa kita itu akhirnya mampu bisa menahan imbang Arab Saudi, bermain di Arab di Jeddah ya. Kemudian kita bermain imbang juga dengan Australia. Mestinya kan kita bisa menang melawan Bahrain. Sebelum ada ya yang kita tahu bersama lah, pasti Ahmed Al-Kaf itu yang di titik akhir yang mestinya kita 2-1 jadi 2-2. Karena kan target kita sebenarnya memang harus 6 poin ketika kita tandang, ya kan? Tidak boleh hilang. Tapi akhirnya hilang. Lawan Cina juga mestinya kan kita harus menang. Kalau melihat dari semua statistik, semua aspek itu kita lebih unggul jauh. Tapi faktanya kan kita kalah 2-1 dengan 2 kali counter mereka yang membuat kita gagal meraih poin penting. Jadi memang sangat disayangkan bahwa target tandang kita seperti yang dilakukan apa yang diinginkan oleh Pak Erik, bahwa kita harus 6 poin, akhirnya cuma 1 poin. Mestinya kita mungkin menang di Bahrain atau kita kalah di Cina, itu masih oke. Kita kan bisa naik ke peringkat kedua. Kalau kita dapat 3 poin aja bagus. Apalagi kalau kita bisa menang di Bahrain, kita draw lawan Cina. Karena itu peluangnya itu lebih besar. Kita di bawah Jepang kan, ini kan bagus. Dan memang lawan Cina itu kita harus menang karena mereka bermain dengan cara yang selalu kita pakai dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka lebih bertahan, jadi di luar dugaan juga kita bisa menguasai permainan begitu tinggi dengan mereka ya. Dalam ball position kita bagus, shot on target juga kita baik ya, shoot ke gawang mereka baik. Tapi kan akhirnya kita kalah dengan taktik kita yang berubah yang dilakukan oleh STY ya. Mungkin tidak perlu untuk cari siapa salah dan siapa benar. Tapi biasanya lazimnya Glenn, sebuah tim bermain dengan bagus ketika kita di Bahrain, tapi kemudian diubah dalam starting 11, the winning team itu tidak ada. Ini yang membuat tanda tanya besar. Ada apa? Mestinya kan kita mempertahankan dari apa yang kita dapatkan. Itu di Bahrain itu bagus komposisinya. Tapi kemudian berubah dan kita hancur kan di Cina. Walaupun kita secara permainan kita bagus. Oke. Bermain lebih baik, tapi dengan perubahan-perubahan itu jadi menjadi tanda tanya. Ada 4 perubahan. Dan bahkan Jai Isyas juga agak memprotes. Mestinya kan 1 perubahan cukup dia bilang, 1 atau 2. Tapi kalau sudah 4, Sain masuk ke kiri di luar dugaan juga. Asnawi di kanan, Verdong ditarik ke dalam. Tom Hai dicadangi. Iya. Padahal kan kalau itu masih ada Rizky Ridho kok bisa dimainkan loh. Verdong biar aja di kiri. Jangan Sain dulu. Dan akhirnya gol pertama Cina itu kan dari posisi Sain Patinama. Betul. Salah mengantisipasi bola ya. Nah, akhirnya itu yang menjadi malapetaka buat kita dengan gol pertama itu. Kalau belum ada gol itu mungkin agak lain. Penempatan juga Witan di depan. Ya bukan Witan itu nggak bagus. Tetapi kan kita masih tersedia dengan Eliano. Tapi bahkan Eliano tidak ada di bench. Orang juga mempertanyakan, ada apa? Mungkin STY melihat karena dia bermain tidak berkembang di Bahrain setelah dia menggantikan Sandy Walsh. Dan bukan posisi dia yang dia inginkan. Dia kan lebih bagus, lebih ke winger. Lebih ke depan. Sehingga dia tidak kelihatan. Dia ikut bertahan lawan Bahrain. Nah itu yang membuat dia, karena dia tidak cedera, tidak sakit apapun, dia tidak ada di bench. Orang juga mempertanyakan, kalau dia ada di depan, tentunya akan beda. Itu yang secara keseluruhan. Tapi kalau mau lihat, ya oke lah kita dapat sekarang 3 poin, bagus buat kita. Karena kan 2 poin diantaranya itu kita dapat saat tandang Arab Saudi dan Bahrain. Orang bisa melihat kalau dari segi peringkat FIFA kita kalah jauh. Tetapi secara kualitas kalah. Tapi yang ada sekarang kan pemain-pemain yang kita dapatkan yang semua bagus. Secara kualitas masih oke. Makanya kita bisa menahan
Bahrain dan menahan Arab Saudi. Dan Bahrain itu harusnya kalau nggak ada insiden itu Ya kita menang lah, kita 3 poin. Mestinya secara permainan kita permainan lebih bagus, baik, ya. kita lebih baik. Cuma masalahnya juga kalau tanya, pemain kita itu terlalu polos lawan Bahrain. Kenapa polos? Karena mestinya kan kita bisa mematikan apa yang mereka lakukan. Lihat di babak pertama lawan Bahrain, ketika mereka unggul, mereka tuh banyak jatuh yang tidak perlu mereka lakukan, waktunya mereka atur. Nah, di babak kedua ketika mereka tertinggal lawan kita, mereka jatuh pun langsung bagus, lari. Coba kalau mereka lagi unggul, mereka kan. Nah, itu harus dilakukan oleh pemain kita. Ketika di injury time, waktu normal 90 menit, ada penambahan waktu 6 menit. Disitulah kita main, pemain-pemain kita. Untuk jatuh, kalau ada 3-4 jatuh kan kita bisa membuat mereka stres juga. Mengatur tempo juga Mengatur ya. tempo. Itu yang harus terjadi. Tapi kita tidak lakukan. Kalau Bahrain yang begitu, Bahrain akan melakukan. Ya kan? Ada sentuhan di bawah, mereka pegang kepala, pura-pura jatuh. Mereka akan lakukan itu. Sama seperti mereka bikin frustrasi Australia, yang mereka menang lawan Australia. Betul. Ketika Australia bermain dengan Jengi keluar kartu merah, mereka bisa mendapatkan momen itu dan semua kan jatuh terus. Drama-drama mereka lakukan. Lawan kita juga begitu di babak pertama. Provokasi di drama, babak ya. pertama. Tapi kan begitu kita berbalik, leading kan mereka nggak melakukan itu di babak kedua. Tidak ada saya melihat bahwa pemain Bahrain itu jatuh, mengulur-ulur waktu. Nggak ada sama sekali. Karena mereka ingin mengejar posisi tertinggal kita. Nah, kita yang terlalu polos bermain. Ada satu serangan balik dari Witan nggak perlu untuk bisa membuat gol. Witan bawa lari aja ke pojok, boleh. Yang satu serangan balik terakhir itu. Yeah. Untuk mematikan waktu itu, dia bawa aja. Dia kunci di corner kick misalnya, dilindungi oleh 2-3 pemain kita. Bola dia taruh situ pegang. Itu rame. Kalau kita disentuh kan ada pelanggaran. Tapi kan kita masih ingin membuat gol lagi. Masalah kita dalam momen-momen krusial seperti itu, kita harus pintar-pintar. Decision makingnya itu harus tahu ya. Harus jelas. Bung Ropan, tapi kalau kita lihat pertandingan melawan Arab Saudi ketika kita away, lalu babak kedua ketika lawan Bahrain, kita itu permainan kita itu bisa berkembang ketika kita diberikan ruang untuk bermain. Iya. Apakah ini juga menjadi salah satu kekuatan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini? Iya, kenapa kita menjadi kekuatan kita? Karena kita, pemain-pemain kita, semua yang ada adalah banyak bermain di Eropa. Mereka lebih kuat dalam hal bisa menahan bola dengan baik. Tidak panik ketika dipres oleh lawan. Nah, biasanya pemain-pemain kita, kalau dipres lawan hilang bola banyak. Yeah. Tapi mereka, Tom Hai misalnya, ada Ivar, ada Nathan, bermain itu lebih tenang, lebih enak. Karena mereka terbiasa dengan pressing yang ada di Liga Eropa, di Belanda. Apalagi Jai kan main di Serie A. Terbiasa. Nah, itu keuntungan kita, pemain-pemain kita. Secara kualitas kita bagus. Sehingga kenapa kita bermain baik dengan Arab Saudi? Arab Saudi agak sulit melawan kita. Bahrain juga kesulitan yang mestinya kita bisa menang. Karena pemain-pemain ini bagus dalam hal melakukan passing. Yang paling penting bagi kita adalah passing. Passing dari pemain ke pemain. Dan itu yang terjadi. Ya, biasanya kan kalau passing itu ngawur, hilang, sulit kita akan berkembang. Tapi dengan pemain-pemain seperti mereka, seperti Jai bermain, ada Verdong, Sandi, yang semua sudah terukur dengan baik, sehingga kualitas kita bisa dijamin. Dan ini sudah dilihat oleh semua tim. Semua tim pasti tahu. Termasuk Jepang yang akan melawan kita, kan Mauricio sudah bilang ini berbahaya Indonesia karena komposisinya sangat berbeda. Jadi kalau dibilang kita punya kualitas yang baik, ya benar, karena dengan pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang dipilih yang oke semua. Bung Ropan, tapi faktanya adalah kita tidak bisa mengembangkan pertandingan. Ketika lawan Bahrain di babak pertama, kita di press itu bukan setengah lapangan aja, tapi di press itu ketiga back kita di belakang, sehingga sulit untuk bisa berkembang. Apa yang harus diantisipasi Bung Ropan dalam skema permainan seperti ini? Iya, kita memang di pressing, tetapi kan saya bilang tadi, kita itu tidak panik bermain. Dan bukti sama seperti Australia, kita bermain di GBK, kita kan di pressing mungkin 2 hari 2 malam sama mereka. Iya kan? Setuju mereka hajar. Tapi apakah mereka bisa bikin gol? Enggak. Kalau pemain sembarangan yang bermain belakang itu, Jai Isis bermain dengan sangat baik. Rizky Ridho bermain dengan oke. Verdong juga bermain dengan sangat bagus. Artinya secara mental kita siap bermain. Bahrain melakukan itu, tapi kan Bahrain tidak lama, cuma 15-20 menit itu. Setelah selebihnya itu mereka kendor juga, karena mereka sulit untuk bisa masuk lebih jauh ke karena fisiknya kita. juga harus. Oh iya, kalau sebuah gitu. tim melakukan pressing, dia harus siap secara fisik, mesti kuat. Dan pressing itu tidak akan berhenti selama 20 menit, 15 menit, harus terus menerus. Apakah dia kuat bermain 45 menit dengan pressing tinggi? Dia nggak mampu juga. Dia melakukan itu untuk mencari gol cepat, menunggu Indonesia membuat kesalahan, terutama pemain-pemain belakang. Makanya mereka press dari depan. Tetapi karena pemain-pemain kita lebih tenang, terutama dengan Jai sebagai otak di belakangnya sangat bagus, di game bagus, ini yang membuat kita aman. Kita punya kiper juga oke. Martin Pas punya pengalaman yang bagus. Ketika mereka sulit untuk bisa membuat gol,
mereka juga itu frustasi. Tidak akan mungkin selama mereka akan melakukan dengan pressing tinggi sampai ke back kita. Karena mereka kan butuh itu, kalau mereka dapatkan 1-0 aman buat mereka, atau 2-0 aman. Tapi buktinya tidak. Karena ketenangan pemain-pemain kita yang bagus. Dan pasti STY akan melihat ini. Ya. Dan kita akan berubah di babak kedua. Jauh kita bermain lebih bagus. Belajar keluar dari tekanan lawan. Pelatih Jepang juga pasti akan melihat pertandingan ini. Pasti. Bung Ropan, dan juga ketika lawan China itu kan tadi Bung Ropan juga sudah menyinggung di mana taktik China ini melakukan apa yang kita lakukan biasanya melawan tim-tim besar ini. Kan di luar dugaan kan, mestinya Cina itu bermain terbuka di kandang loh. Betul. Tapi dia nunggu ya. Tapi dia tahu. Branko Ivankovic sebagai pelatih tahu. Mereka kalau bermain terbuka ofensif celaka. Selesai mereka. Ya kan? Karena pasti mereka tahu Indonesia akan bermain jauh lebih bagus, dan dia sudah baca itu. Mereka melakukan counter dengan baik 2 kali dan itu berhasil. Kita memang bermain dengan bagus, tapi kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Tapi karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan di sana. Tetapi kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus belajar banyak dari kesalahan itu untuk kita perbaiki melawan Jepang dan melawan Arab Saudi nantinya. Kita lupakan pertandingan itu. Ya, kita sekarang fokus harus melawan Jepang dulu. 1-1, setelah Jepang baru dengan Arab Saudi. Timnas Jepang 7-0 melawan China, 5-0 melawan Bahrain, 2-0 melawan Arab Saudi, ditahan imbang Australia. Bagaimana Bung Ropan melihat statistik ini? 15 gol, 1 kemasukan. Gol bunuh diri juga kan. Kalau melihat dari ini memang fantastis, ya. Artinya 1 tiket itu boleh saya katakan terlalu pagi untuk dibilang Jepang dapat. Sudah pasti lah. Sudah pasti. Karena begini, ketika mereka bisa menang melawan Bahrain akan ke mereka. Udah pasti mereka menang. Di Bahrain aja 5-0 kan. Arab, mereka dapat 2 di Arab. Arab akan ke mereka. Udah pasti. China, walaupun mereka sebagai tuan rumah Jepang, tapi kan habis lawan Indonesia, Jepang itu mengincar Cina. Dan pasti saya yakin mereka akan menang melawan Cina. Ya. Makanya posisi mereka sebelum sampai ke pertandingan melawan Arab, nanti melawan Australia, mereka akan ke Australia. Mereka kunci 2 pertandingan ini saat mereka tandang. Indonesia dan Cina. 6 poin selesai. Sekarang mereka 10 poin. 16 poin berarti kan. Mereka tidak perlu berpikir terlalu jauh, terlalu panjang untuk menunggu Bahrain, bermain dengan Arab lagi. Karena kan kalau menang melawan Indonesia 3, melawan Cina, dan pasti mereka dapatkan lawan Cina. 10 tambah 6, 16, aman buat mereka. Artinya ini pertandingan yang juga serius untuk Jepang ya? Buat Jepang serius sekali. Karena mereka ditargetkan harus menang. Ya, melawan Indonesia dan melawan Cina. Mumpung mereka lihat tuh kemungkinan itu besar. Peluang mereka itu besar. Dan secara kualitas mereka lebih unggul. Hanya 3 pemain bermain di liga lokal, di J-League. Selebihnya bermain di Eropa. Dan semua pemain-pemain mereka itu adalah pemain-pemain tier 1, pemain-pemain inti di klub. Bisa dibayangin bagaimana kekuatan Jepang. Tetapi kita tidak perlu takut menurut saya. Karena kita kan pernah menghadapi STY, pernah melihat kita bermain di Piala Asia di Januari lalu di Qatar. Dan kita kalah 3-1. Tidak seperti banyak orang kita akan digunduli 5-6-0. 3-1, Sandi masih bisa membuat gol balasan. 3 gol Jepang lahir itu dari kesalahan pemain-pemain kita. Betul. Menit ketiga Jordi sudah membuat tackling, penalti. Ada gol bunuh diri juga. Hanya ada 1 dari open play mereka. Jadi mereka susah juga. Di babak pertama juga mereka kesulitan. Kalau mereka hanya menang 1-0, berarti kan kita bisa. Nah, komposisi pemain yang ada di Piala Asia ketika ditarik dengan sekarang yang ada, pantas Moriyasu itu berhati-hati dan ketar-ketir bahwa mereka berbeda dengan di Qatar. Mereka sekarang itu sudah jauh, ada 8 pemain, bahkan 9 pemain kalau dihitung dengan Max Hidgers yang tidak bisa datang. Ada 8 pemain baru yang akan bermain melawan Jepang. Artinya ketakutan dari pelatih Jepang ini bukan hanya di mulut ya. Tapi dia memang memperhatikan peningkatan kualitas dari timnas Indonesia. Betul. Dan dia lihat kan, yang ada di kita ini selain kualitas itu bagus, mereka siapa? Jai Ises dia putar bermain di Venezia, bagus, pemain inti. Verdong dia lihat, ini back kiri bagus, bermain di Nijmegen. Ya kan? Ini pemain bagus juga, pemain inti. Martin Pas di bawah Mister. Dulu kita masih ada Hernando. Ya. Kemudian kalau Kevin Dix datang, pemain top juga ada di Copenhagen. Kalau dia bisa bermain, jadi dia bisa melihat ini kuat benar Indonesia. Bagus secara tim. Tom Hae ada, Nathan, Ragnar yang tidak bermain melawan mereka ketika di Piala Asia. Sekarang mereka ada. Makanya pasti mereka berhati-hati. Mereka lebih takut Indonesia dibandingkan Cina. Karena Cina mereka udah tahu, mereka setelah menang 7-0 mereka bisa ambil. Karena di Cina itu kan mereka tidak perlu untuk fight 7-0 lagi. 1-0 cukup, 3 poin kok yang mereka cari. 2-0 juga cukup. Ngapain untuk mereka forsir untuk bisa menang gede?
Karena yang 3 poin yang mereka cari. Cuma sebelum ke Cina mereka harus lewati Indonesia. Itu yang dirasakan sulit. Bukan saja pemain Indonesia yang saya bilang tadi agak berbeda dengan yang mereka hadapi di Qatar. Tetapi kan penonton ke-12 ini kan, pemain ke-12 ini atmosfer GBK tahu sendiri. Jadi faktor lain ya. Jadi faktor lain yang bisa juga menteror mereka. Yang mereka bisa hadapi. Tapi kalau secara permainan, Bung Ropan, ini kan menggunakan strategi 3-4-3 biasanya kalau Jepang ini. Tipe permainan seperti apa sih tim ini? 3-4-3 ini saya kira Jepang sudah mempelajari ya taktik kita ini. Beranikah STY mengubah 3-4-3 ini dari pola atau taktik yang dia sudah sangat senangi, yang mungkin semua pemain sudah bisa menjalin dengan baik. Melawan Jepang itu pemain yang tidak ada celah, semua pemain bagus. Ya, kenapa saya katakan beranikah akan mencoba untuk mengubah? Bisa, menurut saya. Katakan dia bermain dengan Jepang itu, kita harus kasih kuat di mana? Bukan di belakang juga. Belakang kita oke, bagus ya, tapi kita itu masih lemah di gelandang. Nah, lawan Jepang yang kuat di tengah, kita harus banyakin pemain di sini. Makanya bisa berubah dari 3-4-3-nya bisa dengan 4-4-2. Atau menempatkan satu Rafael di depan. Jadi 4-5-1. Itu yang dilakukan Australia ketika menang Jepang. Lawan Jepang, Australia melakukan demikian karena Australia tahu kekuatan Jepang ada di sini. Jepang berani memainkan 3 back, Taniguchi, Machida, ya, di sana yang di belakang itu. Mereka banyak di gelandang dan gelandang itu attacking semua pemainnya. Yeah. Mitoma di kiri, Endo, Ritsudoan di kanan, bahkan Endo bisa cadangan kan waktu itu. Yeah. Dia pakai Tanaka di tengah dengan Morita kan. Dan ini pemain-pemain bagus semua. Kemudian dia majukan 2 pemain. Mereka bermain 3-4-2-1. Kubo dengan Minamino. Di belakang Ueda nggak bisa bermain. Betul. Cedera hampir ini. Tapi dia masih punya Furukashi yang di Celtic. Kyoko Furukashi. Ada Maisan, ada Maeda ya yang ada di Celtic juga. Ada temannya Verdong bermain di Nijmegen juga, ya. Koki Ogawa ada di sana. Jadi banyak pemain-pemain dia bagus. Terutama gelandang-gelandang dia yang kuat. Itu yang Australia bertarung habis-habisan yang harus ditiru oleh STY, harus dilihat. Karena Jepang kuat di sini. Flank mereka itu bagus. Itu yang membuat Cina hancur dengan 7, Bahrain hancur dengan 5. Semua datang dari flank. Setuju. Karena saya nonton kemarin itu semua serangan mereka itu dari kanan dan kiri. Selalu. Itu yang harus dilihat oleh STY. Tapi apa STY akan melakukan? Makanya tugas STY adalah memperkuat di sisi flank. Itu 5 itu paling cocok. Sudah paling bagus. Atau 5-4-1. Ya kan? Tidak terlalu banyak mendorong Sandi ke depan atau dengan Verdong. Mereka akan coba untuk mengawasi Mitoma. Sandi akan berhadapan head to head dengan Mitoma. Verdong akan head to head salah satu dengan Ritsudoan dari Freiburg. Ya, atau kalau Minamino digeser ke sini. Jadi itu harus kuat, jangan banyak tinggalin ini. Jepang akan memancing kita keluar, kemudian mereka akan counter dengan cepat. Sudah pasti 100%, Glenn. Mereka akan kuat dalam ball position. Kita akan lebih banyak dipaksa untuk bertahan. Kita tidak mungkin akan bermain ofensif dengan mereka. Bermain terbuka, celaka. Selesai kita. Secara kualitas, mereka di atas. Makanya kita pakai menunggu aja. Tapi kalau kita banyakin gelandang di sana, kita perlu untuk mematikan Morita dan Tanaka ini, termasuk Endo kalau Endo dimainkan. Karena kan kuatnya di situ. Selain Mitoma dan Ritsudoan yang kuat di 2 flank. Karena serangan pasti akan datang dari 2 ini. Mitoma bisa lihat cara putar aja Mitoma main di Brighton and Hove Albion. Bagaimana dia? Dia diincar oleh klub-klub besar sekarang dengan harga market value yang sangat tinggi. Pemain termahal yang ada di skuad di skuad Jepang. Mitoma ini yang kuat. Makanya satu-satunya juga jalan kita harus bisa mematikan pergerakan Mitoma. Dibandingkan dengan Ritsudoan, Mitoma yang paling berbahaya. Menurut saya. Inilah tugas dari Sandi untuk bisa mencegah dia. Apakah bisa? Ya harus. Sandi kan bermain juga di Eropa, ya, bermain di Belgia. Jadi tahu di Mechelen. Nah, ini perjuangan keras kita untuk Mitoma. Dia punya skill bagus, tekniknya bagus, bermain punya kecepatan, reading the game-nya oke. Mitoma. Jadi pemain juga harus menjaga itu. Tapi kalau kita dengan 5 belakang bisa saling bergantian untuk mengisi. Ketika Sandi tertinggal, mungkin di kanan ada Dix, kalau Dix sudah main ya. Betul. Dengan harapan ini. Atau memainkan Dix di kanan sekaligus. Dix kan lebih bagus. Bagaimana dia bisa mematikan Marcus Rashford pada musim lalu di Liga Champion dan mereka kalah MU lawan Copenhagen. Dix bermain bagus sekali. Bisa aja. Berarti kalau Dix ditarik misalnya ke kanan, harus ada 3 pemain yang bagus di back tengah. Ya pasti di sini ada Jay, ada Yasin Hapner atau Rido di sana. Kita masih punya tersedia Jordi kan? Betul. Jordi Amat. Jadi bisa untuk bisa memaksa itu, karena untuk bisa
membuat Jepang itu agak sedikit goyah kalau Mitoma dimatikan. Kuncinya di pemain ini. Artinya Mitoma ini yang menjadi player to Ya, watch ya, betul. untuk pertandingan besok. Betul. Motor mereka ada di dia. Oke, untuk lawan Australia kemarin, Bung Ropan, Australia melawan Jepang. Apalagi yang harus bisa dicontoh STY dari strategi pelatih baru dari Australia ini bisa menahan imbang Jepang? Iya, selain harus kita bahas tadi memperkuat di tengah itu, kita harus bisa bertarung karena Jepang punya kekuatan di sana. Artinya Australia juga bermain tidak terburu-buru, lebih tenang bermain, tidak terpancing dengan gaya Jepang. Karena Jepang kan selalu akan pancing untuk kita keluar. Yes. Selalu begitu. Australia juga begitu, dipancing. Tapi Australia kan tahu mereka juga berbahaya. Itu yang Jepang lakukan lawan Bahrain, lawan Cina dan lawan Arab. Pancing mereka keluar, baru mereka hajarin. Australia pintar. Selain mereka kuat di tengah, mereka tidak terpancing. Mereka lebih tenang bermain, lebih sabar untuk bisa. Yang penting bagi Australia adalah mereka tidak kehilangan poin, dapat poin di sana dan mereka bersyukur main di Jepang bisa dapat 1 poin. Mestinya kan ini Jepang incar 3 poin. Karena kalau Jepang menang lawan Australia, amanlah 99% mereka lolos. Tapi akhirnya dicuri oleh Australia. Tapi Australia bermain dengan cara mereka. Lebih tenang bermain, tidak takut bermain dengan Jepang. Dan mereka bisa mematikan pergerakan di ruang tengah. Tidak banyak memberikan kesempatan Tanaka ya atau Morita ini untuk bisa mengendalikan permainan. Karena selain Mitoma yang kita bahas tadi, 2 pemain ini bahaya. Kunci Morita bisa membuat gol. Ketika di depan itu Kubo sulit bisa membuat gol, Minamino sulit membuat gol, Morita selalu akan tampil coming from behind dan ini pemainnya paling berbahaya. Second line ya? Dia dari Sporting Lisbon yang mengalahkan City 4-1 kemarin. Itu Morita ada situ. Bisa dibayangkan. Pemain ini yang bagus, Tanaka juga bagus. Makanya Australia itu Glenn mengunci di posisi ini. Dan mereka berhasil mempersempit ruang Mitoma dan juga mengunci posisi Morita di sini. Nggak bergerak sama sekali. Itu satu kunci. Nah, STY harus bisa melihat itu. Kalau bermain dengan 5 gelandang, berarti Justin Hubner bisa didorong untuk. Ivar kan tidak bermain, akumulasi. Betul. Kalau hanya bermain dengan Nathan dan Tom Haye dengan 3-4-3, kedodoran kita. Pasti sulit untuk bisa menghadapi gelandang-gelandang Belanda gelandang-gelandang Jepang yang sangat kuat. Kan mereka akan membentuk jadi 6. Kalau 4 di tengah tambah 2 Minamino dan Kubo, jadi 6 mereka. Ini attacking semua, di samping 1 striker. Kuat dalam penguasaan bola mereka. Australia menempatkan banyak pemain di situ. Nah, kalau kita ingin bagus meredam mereka, Justin Hubner aja dimainkan, didorong. Sebenarnya kalau ada Ivar tidak terkena akumulasi, Ivar bisa bermain kan? Ivar, Nathan, Haye. 3 ya? 3. Itu bagus untuk bisa menahan mereka. Di samping kita masih punya back-back, ada Jai di belakang kan? Nah, itu harus bisa aja STY bisa melakukan itu dengan mendorong Justin Hubner. Yang didorong ke depan. Bermain ya, di belakang ke depan. masih ada Jay, masih ada Rido, masih ada Rido sama Jordi kan bisa Jordi bermain. Amat, ya. Atau kalau ada Kevin Dix, ya kan Kevin Dix, Shane tetap di kanan. Shane di kanan. Kevin Dix bisa di situ, Jai bersama dengan Jordi atau Rido, Rizky Rido kan. Kalau Justin Hubner didorong bermain dengan, kita jadi kuat. Kan lebih bertahan. Justin sama Nathan tuh lebih box to box kan bermain. Yang ngatur ritme itu Tom Haye. Untuk passing, untuk mengalirkan bola. Supply bola ya. Nah, kalau cuma 2, Glenn, Nathan dan Tom, ini akan membuat Tom itu lebih fokus ikut bertahan. Jadi fokus dia tidak untuk menggiring bola untuk bisa memberikan passing-passing. Karena kan untuk menjaga tekanan-tekanan yang kuat dari pemain-pemain Jepang kan, dia akan hanya ikut bertahan ke bawah. Tapi kalau ada Justin Hubner dan Nathan, dia lebih tenang. Pembagian tugasnya tugas ada. Untuk mengatasi Morita, Tanaka, Kubo, Minamino, ada 2 pemain ini. Di samping Jai Ises kan, di belakang ada Rido juga. Ada Kevin kalau Kevin bermain. Enak buat kita. Makanya saya bilang, berani nggak STY melakukan itu? Karena Jepang sangat kuat. Kalau dengan 2 saya nggak mampu. Nathan dan Haye nggak akan mampu menahan Morita, Tanaka di sana. Apalagi kalau Endo dimainkan lebih awal. Liverpool itu. Liverpool, makanya kan semua kuat. Leeds, Liverpool, Sporting, ada Monaco, ada Real Sociedad kan Kubo kan. Tier 1 ada semua. Ada itu tier 1. Ritchie Doan di kanan dari Freiburg. Yeah. Mitoma dari Brighton and Hove Albion, Itakura di belakang Borussia Mönchengladbach, Shion Suzuki dari Parma. Yeah. Kan hebat semua. Tier 1 semua. Dan Jepang punya kekuatan. Itu yang kita bahas tadi. Itu di tengah, lihat aja nanti bermain. Kalau nggak mereka main cepat di tengah dengan passing-passing yang bagus, kita akan lebih banyak membuat pelanggaran pasti. Mereka akan paksa untuk pemain kita membuat pelanggaran. Itu
Karena mereka punya kualitas yang bagus kan, mereka akan masuk dari sini. Makanya saya bilang lebih bagus kita dengan 3 gelandang. Bung Ropan 4 pertandingan hanya kebobolan 1, itu pun bunuh diri. Apa yang harus dilakukan untuk bisa, tadi kan kalau bertahan, apa yang harus dilakukan? Apakah defense to counter yang selalu kita andalkan ini bisa efektif ketika melawan timnas Jepang? Jepang kan tidak banyak berubah dalam pemain kita dengan skuad ketika kita kalah 3-1. Jadi STY belajar dari sana juga, bisa melihat ini sama pertandingan Australia yang mampu bisa mencuri 1 poin, dan mereka bermain seperti biasa aja. Menunggu, ya bukan kita parkir bus, tapi menunggu mereka untuk kita counter. Itu satu-satunya jalan lawan Jepang. Dan itu sebetulnya dilakukan oleh Arab Saudi, karena dari 4 pertandingan Arab Saudi ini salah satu tim yang mencetak peluang agak banyak dengan mengandalkan passing to passing dan juga skill individu mereka ini sangat baik, Bung Ropan. Ya, kalau bicara skill individu juga kita kan bagus, ada Ragnar yang oke bermain. Tapi kita punya keunggulan pemain, itu yang saya bilang. Kita bisa punya pemain yang bisa passing dengan bagus. Karena passing ini itu paling penting dalam sepak bola untuk kita bisa memainkan bola dengan sangat baik. Kalau passing-passing kita ngawur sudah sangat sulit. Dan kita pemain-pemain kita bagus di dalam bagaimana kita mencegat lawan bertahan dengan baik, ya. Mencuri bola itu udah oke, udah baik sekali. Kita main aja seperti biasa kan, nggak banyak berubah. Mitoma juga ada di sana, Minamino juga ada dengan Piala Asia kan. Jadi kita belajar dari situ, kita bisa sebenarnya. Makanya kan mereka memperingatkan Moriyasu, hati-hati dengan Indonesia sekarang. Mereka berubah sekali. Secara mental masih menjadi perhatian nggak sih, Bung Ropan? Karena kalau kita lihat kan dari 4 pertandingan kita bermain lepas, tidak ada beban. Tapi ini sekali lagi pertandingan yang cukup menentukan, bermain di GBK yang tadi Bung Ropan mengatakan bahwa ada ribuan supporter yang akan di sana melawannya Jepang. Apakah mentalitas dari pemain ini juga menjadi salah satu perhatian? Oh pasti, mental kita mesti kuat. Dan ini kan juga ada tekanan juga buat kita, bukan buat Jepang juga. Karena kan penonton mengharapkan ada hasil positif. Dengan dukungan mereka yang kuat, kita bisa paling tidak kalah lah. Ya, kalau menang itu luar biasa, Glenn. Tapi kita dapat imbang, itu sudah bagus buat kita melawan Jepang untuk bisa mencuri 1 poin, sama seperti melawan Australia kan. Tapi kita kan juga agak kena pressure juga dengan tekanan yang luar biasa, memaksa kita untuk bisa tidak kalah, butuh mental yang kuat. Tapi semua pemain yang dimainkan ini kan punya mental yang sudah teruji. Ya kelasnya Eropa sih. Kelasnya Eropa, berbeda. Jadi semua, bahkan begini, kita lawan Jepang, Eropa versus Eropa. Jepang bermain dengan semua Eropa, pasti kan starting 11 Jepang Eropa semua. Eropa semua sudah pasti dimainkan, sama seperti lawan Australia. Kita mainkan dengan Eropa semua juga, nggak usah takut. Kan kita cukup kalau bicara semua. Sandi di kanan, Verdong di kiri, Martin Pas, Jai Ises, kalau Kevin ada Kevin, Justin Hapner bisa bermain, kan? Ada Nathan, ada Tom Haye, Ragnar, Rafael, Eliano. Pas. Jadi Eropa versus Eropa. Kita main dengan mereka. Gitu. Bung Ropan, Kevin Dix dalam kurang dari 1 bulan. Ini dipastikan kemarin Bang Ade bilang bisa dimainkan ketika melawan Jepang. Apakah ini menjadi debut yang pas untuk Kevin Dix di timnas Indonesia? Tentunya itu yang dia inginkan kan. Ketika dia tersedia, karena kan harapan itu tadinya kan dia lawan Arab. Lawan Arab ya. Karena kan masih memungkinkan tanggal 12 untuk pendaftaran terakhir, tapi ketika dia ambil sumpah tanggal 8 juga langsung daftarkan, yang penting paspornya kan. Kemudian ahli federasi menyusul dan sudah beres semua dan katanya akan main melawan Jepang. Ini suatu keuntungan buat kita. Di saat kita akan menghadapi tim kuat peringkat 15 dunia seperti Jepang, kita ketambahan 1 juga pada saat bersamaan ketika match tidak dilepas untuk FIFA Matchday ini, dan tidak ada. Kalau ada Mads Hilgers bermain, Jai sama Kevin, mantap ini tim. Mantap itu. Mantap itu barang. Itu barang masuk itu. Top. Itu yang saya inginkan itu. Tapi oke lah, sayang Mads nggak ada. Tapi dengan kehadiran Kevin, Jai akan bermain di sana. Entah dia mau pasang nanti berikut ada Yasin atau Rido, itu urusan dari STY. Tapi ini suatu keuntungan buat kita. Tapi kalau Bung Ropan melihat pemain ini tuh paling pas ditaruh di mana sih? Dan juga tipe permainan ini seperti apa? Dia kan selama ini di Copenhagen bermain lebih banyak ke bek tengah. Walaupun dia kan bisa bermain di posisi bek kanan. Kiri juga oke, gelandang bertahan juga oke. Freestyle dia bermain. Tapi selama yang dia jalankan adalah bek tengah di Copenhagen. Dan dia menjalankan itu dengan sangat baik. Sangat bagus. Sebelum dia ke sini kan kemarin bermain 1-1 dengan peringkat pertama di Denmark, Aarhus. 1-1. Jadi dia bisa mulai bagus sebelum dia datang ke sini. Jadi kalau mau dimainkan saya pikir di tengah. Untuk mengisi posisi Mes. Dia Jai entah dengan Rido atau dengan Jordi atau siapapun yang dimainkan, tapi pasti dia akan ada di sini. Sandi main aja di kanan. Mas Sandi juga oke bisa bermain. Jadi kalau bisa dikatakan bagi seorang Kevin dia luar biasa.
debut dia itu terjadi di Indonesia, terjadi di Jakarta. Sama seperti yang dilakukan oleh Jai ketika melawan Vietnam. Pertama di sini. Dan menang 1-0 kan, waktu itu lewat gol Egy. Tapi kan yang menjadi catatan kalau debut-debut di Jakarta itu adalah adaptasi cuaca, yang juga salah satu pertimbangan. Ini pemain Eropa, kita Betul. tahu ini bulan-bulan yang sudah masuk musim dingin, Ya. tapi di sini kan lembab dan juga panas. Ini apakah juga menjadi salah satu perhatian untuk debut Kevin Dix? Iya, itu yang kita alami ketika lawan Irak di ronde kedua, kita bermain di sore hari. Ya. Menggap-menggap pemain-pemain Yang jam semua. 3 itu Ya, tiba-tiba ya? itu Yang digeser. ngos-ngosan tuh pemain-pemain semua itu kan Eropa kemarin. Makanya Tom Hai kayak udang direbus keluar nggak sanggup. Tapi karena jamnya sekarang berubah semua kan, jadi malam. Jadi memungkinkan buat pemain-pemain yang ada di Eropa, termasuk bagi Kevin Dix, untuk bisa bermain dengan baik. Apalagi kalau kita bermain hujan kan, Yes. itu yang kita inginkan. Kan Jakarta mulai hujan-hujan nih. Tapi kalau sudah disiram hujan sejak jam 6, wah mantap itu. Mereka lebih suka bermain seperti itu. Jadi enak. Dan saya rasa kita bisa berbuat yang terbaik. Kalau mengacu dari pertandingan melawan mereka di Piala Asia, Glenn, saya meyakini bahwa pemain akan termotivasi. Apalagi kemarin dalam unggahan Jai Isyas kan sudah bilang bahwa ayo kita Garuda siap, bisa. Mohon dukungan dari penonton. Pemain-pemain juga harus siap berikan yang terbaik buat negara ini, buat keluarga Anda. Semua kita berikan yang terbaik. Kita masih bisa. Itu luar biasa, semangat bakal dari seorang Jai Isyas sebagai kapten buat seluruh rekan-rekannya akan bertanding melawan Jepang. Karena memang ini yang ditunggu-tunggu. Harus ada semangat yang kuat. Nah, itulah kapten kesebelasan seperti dia. Dan saya yakin kita akan bertarung habis-habisan. Kita akan menang, kita akan mendapatkan poin yang penting. Jepang pasti akan berusaha untuk mencetak gol lebih awal, cepat melawan kita. Karena itu modal bagus untuk meruntuhkan mental kita. Kalau mereka ini. Sehingga kita perlu untuk bisa melewati paling tidak 30 menit, Glenn. Kalau 30 menit gawang kita... Bukan 10-15 menit ya? Yang harus 30 menit dengan Jepang. Kalau 30 menit kita lewat tanpa gol, mantap. Mereka juga akan goyah. Apalagi kita bisa mencuri gol awal. Sama ketika melawan Arab kan. Kita masuk dan kesulitan mereka. Itu akan jauh lebih bagus buat kita. Modal kita bagus. Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik. Semua tergantung nantinya yang kita tunggu. Glenn tunggu, saya tunggu, masyarakat Indonesia tunggu adalah model seperti apa taktik yang akan ditampilkan oleh STY. Karena ini yang menarik ya. Ini menarik, ini yang ditunggu-tunggu kan. Jangan ada eksperimen lagi kali ya. Jangan eksperimen, jangan coba-coba. Atau bisakah STY memainkan semua full diaspora yang sekarang sudah menjadi anak bangsa? Karena belum pernah ya. Belum pernah starting belum 11 pernah, diaspora ya? belum pernah. Paling ada satu. Nah mungkin saja bisa terjadi lawan Jepang. Ada satu, misalnya Rido, ya kan, bermain di belakang. Kalau ada pergeseran terjadi Rido. Atau di depan kalau Rido tidak bermain, ada satu, bukan Marcelino. Eliano, bukan Marcelino, ada Yakob Sayuri. Oh ya. Yang kuat bermain dari sayap kanan. Kan punya kecepatan. Yakob bagus. Lawan Irak kan waktu main Piala Asia, Asis ya? asisnya ke Marcelino kan bagus. Bisa aja Yakob yang bermain. Karena STY tidak pernah sama sekali seperti Glenn itu benar. Satu pun dia pasang semua 11-11 starting 11 yang semua tak full naturalisasi atau pemain diaspora, nggak pernah. Di sinilah menjadi ujian bagi dia. Mau nggak? Bisa nggak? Gitu. Bung Ropan, kalau kita Ya. lihat Garuda Calling yang sudah dikeluarkan PSSI Ya. 2 minggu ke belakang ya, Ya. itu kan ada beberapa perubahan. Yakob, Yance kembali masuk, Justin Hubner juga yang kemarin cedera, datang. kembali datang, lalu di depan ada Sananta yang Ya, kembali Ramadan. yang dipanggil lagi. Panggil lagi. Kiper juga Hernando ditepikan. Iya. Lalu Muhammad Riyandi masuk. Asnawi tidak dipanggil. Ini menarik. Asnawi ini apa yang Bung Ropan lihat? Ya kan katanya STY bilang dia agak ada masalah dengan cedera, tapi ternyata tidak cedera, dia bermain untuk Port dan bahkan dia bisa mencetak gol. Betul. Mungkin, tapi kan sudah lebih dulu 27 pemain diumumkan dengan Asnawi tidak ada. Jadi dia akan berpegang di situ. Tidak mungkin dia sudah umumkan tiba-tiba dipanggil lagi. Kevin Dix tuh masuk ke 27 nggak ya? 28 Tambah 1 kan? tambah 1. Jadi 28 dia masuk kan 27 sudah ada dengan Mes Hilgas yang belum tercoret kan kita belum tahu. Tapi nanti tadi pagi dia ketahuan ya jadi 27 lagi kan. Dengan Mes Hilgas bisa datang jadi gitu. Jadi kalau bicara dengan yang dia ambil di Garuda Calling nggak ada sesuatu yang luar biasa. Karena pemain-pemain yang dipanggil ini semua sudah keluar masuk tim nasional. Ya. Kan? Tidak ada yang baru. Kalau kemarin kan ada satu hal yang baru ketika kita ke Malik Rizaldi ya, kita ke Bahrain sama Cina. Tapi sekarang nggak ada. Sananta masuk lagi, Hoki masih bertahan. Kalau Yakob dan Yance kan sudah keluar masuk sudah. Muhammad Riyandi juga yang ganti posisi Hernando main di Asia main juga. Masuk di Asia juga kemarin ya. Masuk. Jadi semua ini pemain-pemain yang sudah pernah di tim nasional dan STY kenapa STY melakukan itu? Karena dia tahu dengan pemain-pemain yang pernah masuk. Dia
dia udah uji ya. Dan apa yang dibutuhkan untuk melawan Jepang dan juga Arab Saudi tentunya akan berbeda dengan kemarin yang dibutuhkan melawan Bahrain dan juga pasti akan berbeda. China. Karena kan ini begini kan, ini sebuah pertaruhan bagi STY. Dua pertandingan ini, pertaruhan. Kalau sampai misalnya nggak ada tiba-tiba kita kalah, nasib dia juga akan ditentukan di sini. Kalau kita kalah 2 kali, kita jangan berharap banyak kan, untuk bisa merebut posisi keempat sulit. Hilang sama sekali di GBK, 2 kali kalah misalnya lawan Jepang, lawan Arab. Apa yang kita katakan kita menang melawan Bahrain dan lawan Cina, cuma dapat 6 poin, tambah 3 cuma 9, tidak cukup untuk bisa bersaing masuk ke ronde berikut. Makanya pertaruhan STY di sini, dia tidak boleh main-main. Apalagi sudah dipanggil oleh Pak Ketua kan? Sudah evaluasi kemarin. Sudah dievaluasi berdua. Kita tidak tahu apa yang dikatakan, tapi Pak Ketua sudah wanti-wanti. Secara harus lolos ke putaran keempat ya, dan merebut peringkat keempat. Dengan ketidakhadiran Maes Hilgers yang media Belanda mengatakan bahwa tampaknya tidak akan terbang ke Indonesia, bahkan Sumarji mengatakan bahwa hanya Maes Hilgers yang tidak dibelikan tiket ya. Seperti apa ini? Apakah kehilangan Maes Hilgers untuk lini pertahanan kita? Pasti sangat kehilangan, karena kita berharap dia ada. Ketika Sabtu lalu bermain melawan Willem II, kemudian menang dan dia cedera, kena hamstring, tentunya di sini orang bilang ya udah dia cedera, lebih baik nggak datang ke sini nggak apa-apa. Tapi kemudian tersedia kemarin hari Minggu melawan Ajax Amsterdam dan dia bermain sangat bagus, sangat prima dia bermain sebelum ditarik di menit 84. Jadi ada harapan bagi banyak orang, bagi saya juga bahwa ini bagus, dia bisa tersedia untuk bisa bermain. Akhirnya kan dia diambil kena cedera, keluar lapangan dan pihak klub mengumumkan bahwa dia lebih ingin untuk pemulihan, jadi tidak diberikan. Semua tergantung dari Maes Hilgers sendiri. Kalau dia merasa siap, dia bisa terbang. Tapi mungkin dia akan mengikuti apa katakan klub karena klub juga membutuhkan akan bermain di KNVB Cup katanya, di Liga Eropa, di Eredivisie. Jadi ke depan itu padat katanya ke depan. Jadi mereka butuh kader Maes. Tapi kan ini kan negara juga butuh. Ya. Tapi tergantung dari Maes, dia siap enggak? Nah, mungkin Maes bilang dia juga perlu untuk istirahat. Ya. Susah juga. Bahwa dia tidak siap. Jadi percuma Maes juga datang ketika dia saya cuma 70% siap. Kan enggak boleh. Betul. Nggak bisa dong, harus 100% lu siap. Kalau lu cedera lu datang untuk apa? Dan STY tidak akan mungkin memainkan pemain yang tidak siap benar kan? Apalagi baru kembali dari cedera, dia baru kena kemarin lawan Ajax itu. Jadi ya semua kembali ke dia. Tapi sangat disayangkan kan. Kalau bilang kehilangan Maes, ya sangat kehilangan lah. Sangat kehilangan. Tapi kan kita masih memiliki stok ya di belakang. Makanya di belakang itu banyak kan? Betul. Jadi stoknya banyak. Iya. Bung Ropan, kalau misalnya tadi Bung Ropan mengatakan STY jangan main-main di pertandingan kali ini. Ya. Kalau Bung Ropan jadi pelatih, starting 11 seperti apa yang akan diturunkan? Komposisinya akan seperti apa? Ya saya akan coba dengan komposisi yang kita berdua bicarakan tadi. Full pemain yang bermain di Eropa. Siapa aja tuh? Berarti di belakang pasti Martin Pas. Ya, oke. Ini pakai formasi 3-4-3. Kalau 3-4-3 kita katakan ya, 3-4-3. Ikuti STY, walaupun saya sebenarnya coba dengan yang kita bilang tadi. Pakai 3 gelandang lagi jadi 5 di tengah. Untuk mengatasi pemain-pemain Jepang kan, yang bagus-bagus itu. Oke, 3-4-3 lah. Karena STY akan melakukan itu. Jai Ises, kapten. Kemudian kalau Kevin sudah pas memang benar, Kevin salah satu di situ. Kemudian Rido atau Jordi? Kalau mau pakai Eropa semua ini ya, kalau kita bicara dengan Eropa semua, ya kita harus pakai dengan Justin Hubner. Oke. 3. Jordi juga bisa sebenarnya, tapi kan dia bermain di JDT. Bermain di Malaysia. Kita yang bicara Eropa dengan Justin. Kiri Verdong, kanan Sandi Dong. Ya sudah masuk ke posisi tengah. 2 di tengah ini Nathan sama Tom Hai. Di depan ya Eliano di kanan, Ragnar di kiri, Rafael di depan. Ya udah 3-4-3. Jadi ini winning team versinya Bung Ropan ya? Iya, gitu. Kalau dengan formasi lain ya itu yang kita bilang juga. Justin bisa didorong, Rido masuk. Berarti ini yang paling bagus. Menurut saya kalau mau mengubah berani STY di sini. Saya pingin melihat tuh Justin bermain di tengah, Nathan dan Tom Hai. Rido di belakang. Ya. Kemudian ada Jai Ises dan Kevin Dix bermain. Sandi di kanan, Verdong di kiri. Itu kan jauh. Berarti kita akan mengorbankan salah satu di antara 3 pemain depan tadi kalau dengan 3-4-3 kan. Berarti Eliano yang harus ditarik dulu. Eliano nanti masuk di babak kedua sebagai super sub. Bisa saja. Meninggalkan Rafael Struijk di depan sendiri. Kemudian ada Ragnar membantu di sana. Ragnar juga bisa ikut tarik ke belakang. Jadi jadi bisa 5-4-1 bisa aja. Karena Ragnar juga akan tarik. Jadi di situ Ragnar, Nathan, Justin, Tom Hai kan bagus. Jadi lebih tadi yang menumpuk di tengah ya?
betul. Australia juga melakukan itu kan. Gitu. Bung Ropan, ini timnas Jepang kemarin sudah mendarat ya hari Sudah, Senin kemarin. malam ya kalau Iya. nggak salah ya. Setelah gangguan-gangguan Sempat tertunda ya pesawat pesawat mereka, katanya. iya. 6 dulu datang, termasuk Yuta Nagatomo. Walaupun belum full ya, baru Iya. 6 pemain katanya. Betul. Ini apa nih? Datang lebih awal ini untuk adaptasi? Adaptasi, mereka tentunya akan bisa melihat kondisi di sini, ya. Sebenarnya Jepang sih nggak perlu adaptasi ya. Mereka kan semua pemain bagus. Cuma ada cumanya. Karena mereka melihat, Moriyasu melihat, ini penting buat mereka. Karena yang mereka lawan sekarang ini kan yang kita bahas tadi, berbeda dengan Indonesia di Piala Asia. Mereka perlu lihat, perlu datang lebih cepat tentunya. Dan ada satu hal yang menarik, bahwa mereka, Moriyasu masih bisa membawa pemain yang paling tua kan, Nagatomo. Nah dia ingin ketemu dengan Pak Erik kan. Iya, Ya kan? nostalgia ya. Nostalgia kan. Ketika dia ada di Inter Milan, Pak Erik pegang Inter di 2014 sampai 2018, Nagatomo masih ada di situ. Jadi ini menarik, Rami dipinginin. Dan dia kan terkesan dengan Indonesia, dengan Jakarta. Dan kemarin memberikan pujian ya kepada fans Indonesia. Pada fans iya. Bagus, dia bilang ini luar biasa buat kita semua ya. Tapi ya menurut saya kalau bisa katakan sini, mereka nggak usah menang lah. Draw aja lawan kita lah, ya kan? Nah itu paling realistisnya untuk kita apa nih? Kalau Draw lah. draw tuh terlalu sulit kah masih untuk draw? Kalau bisa. Kalau draw nggak terlalu bisa kita dapatkan, ya. Lawan Australia kan kita memang sulit, tapi kan dapat juga. Yes. Australia tidak bisa membuat gol karena itu kekuatan kita, ketenangan pemain-pemain kita, kualitas pemain-pemain belakang kita bagus, teruji mental pemain kita. Oke dalam menghadapi berbagai tekanan yang luar biasa. Itu diserang habis-habisan buat kita. Mereka ingin menang. Dan tidak ada kesalahan di situ. Kesalahan, tidak membuat kesalahan. Martin Paes bermain sangat bagus, Betul. ada 5 penyelamatan save yang gemilang. Nah sekarang melawan Jepang mereka tahu Indonesia bagus bermain, punya kualitas pemain yang hebat. Kan mereka pasti udah Moriyasu putar satu-satu pemain Indonesia yang bermain di ini Jaises bagaimana, Ragnar. Nah mereka paling takut di depan Ragnar. Jadi mereka akan mematikan itu Glenn, Ragnar duluan. Karena dengan mematikan Ragnar berarti serangan Indonesia akan berkurang jauh. Mereka akan kunci Ragnar. Mungkin yang akan menjaga dia ya Itakura atau Taniguchi ya. Taniguchi ini atau Machida belakang, karena mereka punya 3 kan di belakang, Taniguchi, Machida sama Itakura di belakang ini. Mereka harus mentekan karena kecepatan pemain Indonesia dalam suatu serangan balik itu ada di Ragnar. Dan pergerakan Rafael Strike juga kemarin cukup baik ya. Iya, Pergerakan bayangan betul. freestyle dia tidak dalam satu posisi, mencari ruang, mencari bola. Tapi kalau Ragnar mereka kunci kan tidak akan bahaya buat pemain kita kan. Jadi berarti pemain-pemain tengah kita harus kerja keras. Nah, itu mereka akan lakukan. Karena mereka sudah putar. Satu-satu pemain kunci Indonesia siapa udah mereka lihat. Tapi karena bermain di Jakarta, saya berharap kita dapat poin. Amin. Paling tidak 1 poin. Paling tidak 1 poin ya. Paling 1 poin sambil kita berharap bisa menang di pertandingan berikut. Bung Ropan, kalau tadi Ya. kita bahas soal di dalam pertandingan, ini juga ada faktor non teknis yang kemarin menjadi bahasan soal rumput. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir datang lihat. mengecek langsung. Ya. Apa ini simbol apa yang ingin disampaikan? Iya, karena terakhir melawan Australia kan rumput kurang begitu oke ya, dikeluhkan juga oleh banyak pemain Australia. Tapi saya pikir dengan Pak Erik sudah datang mengontrol dan sudah ada jaminan dari pihak pengelola di GBK bahwa ini sudah lebih baik, ya tentunya kita berharap bahwa pertandingan ini akan berlangsung bagus dengan tidak harus mempermasalahkan soal rumput. Karena itu kan sudah dicek langsung bagaimana, karena ini menentukan juga sebenarnya Glenn. Rumput itu penting memang untuk mengalir bola dengan sangat baik. Apalagi tipe permainan kita oper-operan pendek ya. Oper-oper pendek kan semua. Jepang juga melakukan hal yang sama. Yes. Jadi kalau rumput-rumput kita susah, gampang copot dan sebagainya, pasti mereka akan protes. Tapi makanya dicek ini bagus semua rumput yang ada. Tiket sold out. Ya, bagus. Dan ada Garuda ya, Garuda ID Garuda ID sekarang harus udah pakai face Iya, recognition. recognition ya. Wah, ini udah ikut-ikut yang di luar ya. Untuk mengontrol setiap para pendukung memang bagus ya untuk bisa melihat ini. Tapi dengan sold out ini mengatakan bahwa kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola kita kan sudah tinggi. Betul. Padahal tiketnya Bagus. lumayan, harganya lumayan. Iya. Tapi kita bisa penuh kan bagus. Makanya itu harapan itu bisa terjadi kalau kita bisa mendapatkan poin. Itu akan lebih tinggi lagi. Ya. Di saat akan menghadapi pertandingan kedua dan kita akan lebih baik lagi. ke Sedikit depannya. kita bahas soal Arab Saudi. Ini juga menarik, Bung. Setelah kemarin kita menahan imbang 1-1 di Jeddah ya. Iya. Pergantian pelatih. Iya. Pelatih yang kemarin di Piala Dunia kembali tarik lagi. Iya. Ref Reinhard. Renard. Iya. Pelatih Prancis ini. Betul. Nah, dia dianggap menggantikan Roberto Mancini. Jadi anggap dia pelatih yang sudah mengenal dengan karakter permainan Arab Saudi. Karena bagaimanapun walaupun Arab gagal di fase grup, tapi mereka membuat kejutan besar dengan mengalahkan Argentina. Tidak mudah mengalahkan Lionel Messi dan kawan-kawan yang akhirnya itu lolos dan menjadi juara dunia. Betul.
di Qatar. Tapi mereka melakukan itu dengan baik. Nah, pemain-pemain yang tadinya tidak dipanggil oleh Mancini itu dipanggil juga oleh Ralf Rangnick untuk bisa memperkuat. Tapi mereka punya masalah ketika datang untuk bisa bermain melawan Australia. Kan mereka ke Australia dulu sebelum ke Indonesia. Mereka tidak punya pemain depan yang mengambil penalti dicegat oleh Martin Pas. Salim Aldosari. Salim, ya. Kapten tim. Karena dia mengalami masalah ketika dia memperkuat klubnya Al Hilal lawan Al Ittihad kemarin. Dia ada satu Al Malki yang tidak bisa bermain juga. Jadi bagi kita ini suatu keuntungan untuk bermain dengan mereka. Tapi kan kita tidak boleh melihat keuntungan ini kita bisa menang karena Arab bagus juga. Betul. Dan track record dengan pelatih ini pun 18 kali menang. Benar, saya baru mau bilang itu dengan pelatih ini bagus. Makanya kenapa Federasi Sepak Bola Arab itu tidak memilih pelatih-pelatih lain, misalnya didatangkan Zidane untuk yang kemarin sempat jadi kan? gosip ya. Dari gosip kan. Dia memilih pelatih karena dia tahu pelatih ini persis mengenali karakter budaya sepak bola di Arab Saudi dan dia bisa membuat tim ini akan naik lagi, akan bangkit lagi karena Arab itu setelah kalah dari Jepang mereka dalam posisi yang sangat sulit, apalagi mereka tidak menang melawan Indonesia. Target mereka pertama mengalahkan Indonesia ketika undian itu ada, aman nih Indonesia nih datang ke Jeddah lagi. Pertama lah kita sikat, tapi akhirnya mereka hilang poin di situ. Poin dan bahkan kita hampir bisa menang waktu itu kan. Betul. Nah itu mereka melihat bahwa Reinhard yang mampu untuk bisa membangkitkan motivasi gairah sepak bola Arab Saudi lagi, karena pertandingan ke depan itu dirasakan sangat sulit untuk bisa menembus langsung lolos, agak berat. Dia harus bisa bersaing dengan Australia. Nah sekarang dia bermain di Australia. Kalau dia kalah lawan Australia, bisa Australia yang bisa di peringkat kedua kan? Betul. Mereka akan sulit, mereka akan bertarung dengan kita sama Bahrain untuk merebut 3-4. Makanya dia ke Indonesia juga akan berat. Kalau sampai kalah lawan Indonesia, dia akan sulit untuk bisa lolos. Kita punya peluang bahkan untuk lolos. Apalagi kita tidak draw lawan Jepang. Jadi makanya Ralf Rangnick ini datang pada posisi yang tepat di saat Arab membutuhkan pelatih yang pas. Makanya dia ambil pemain-pemain yang pernah yang tidak dipakai oleh Mancini untuk datang lagi ke sana. Artinya ini akan lebih lebih bahaya untuk timnas Indonesia di pertandingan setelah Jepang ini. Ya, tetap kita menganggap mereka bahaya dong. Mereka 59 dunia, ya kan? Berarti kuat secara peringkat bagus. Dan walaupun kita bisa menahan mereka imbang, kita tidak boleh besar kepala bahwa di sana itu akan berbeda di sini. Mereka datang dengan motivasi yang berbeda juga, pelatih baru dan mereka harus menang. Tidak boleh hilang angka, tidak boleh imbang melawan Indonesia. Sehingga mereka punya ini harus habis-habisan. Itu yang saya bilang, kalau mereka kalah lawan Australia, mereka akan lebih termotivasi. Makanya mereka tidak boleh kalah lawan Australia. Mereka paling tidak imbang lawan Australia sambil menunggu Australia datang ke mereka, kemudian mereka berharap menang lawan kita. Itu yang dicatat oleh mereka. Jadi kita harus tetap hati-hati, fokus semua. Walaupun kita bermain di kandang, Arab dalam kondisi yang berbeda mereka datang. Oke. Gitu, Glenn. Bung Ropan, penutup. Ini saya mau nanya soal di luar Piala Dunia. Ini juga lagi ramai soal AFF nih. Desember ya, habis Desember ini ya. Akan lanjut. Ya. Ini menarik adalah STY menurunkan timnas U22. Iya. Gimana Bung Ropan melihat Asian Championship ini ya, AFF ini? Apakah menjadi turnamen yang harus dijuarai oleh Indonesia atau cukup ini menjadi ajang untuk seleksi fondasi timnas ke depan ya? Kalau melihat dari perekrutan ini yang menetapkan U22 saja, berarti kan kita tidak target muluk-muluk untuk bisa menjadi juara, walaupun itu menjadi harapan buat kita semua. Tapi dengan mengandalkan hanya U22 agak berat. Vietnam turun dengan tim utama, Thailand turun dengan tim utama, Malaysia turun misalnya dengan tim utama. Dengan Filipina aja, tim utama Filipina kita akan sulit, tim U22 kita. Kan mereka sudah kelihatan di putaran kedua lawan kita kan? Kuat mereka menahan kita 1-1, tapi kemudian kalah di sini dengan 2. Tim itu yang akan turun nantinya. Jadi tidak akan berharap banyak. Nah, tapi kalau seperti Glenn bilang begini untuk pemindahan ke depan, karena ini kan tim yang dipersiapkan di SEA Games di Bangkok. Jadi ya mungkin di sini akan dilihat untuk bisa menambah jam terbang bermain. Syukur-syukur kalau kita bisa tembus sampai ke semifinal dan final. Luar biasa kalau kita bisa menjadi juara dengan tim ini. Tapi tidak terlalu berharap banyak. Makanya mungkin Ketua Umum PSSI tidak akan bisa memberikan target muluk-muluk. Kayaknya tidak ditargetkan untuk juara kayaknya. Tidak ya. Yang penting nggak akan berat itu. Lolos saja dari grup sudah bagus. Karena kan lawan kita di grup itu kalau bisa melihat ada Vietnam di grup B kan. Kita mungkin ada Laos, ada Myanmar, ada Filipina. Untuk bisa itu kan ada Vietnam sama Filipina, bahaya. Nah tim U22 ini ya harus pintar-pintar. Mestinya menurut saya kalau kita mengincar juga kombinasi untuk bisa menjadi juara atau lolos ke final, ya bisa aja pemain U22 mungkin ada 9-10 pemain. Tapi kita mengandalkan juga banyak pemain-pemain yang ada di Liga 1 yang masih muda-muda banyak. Hoki Caraka masih muda. Ramadan Sananta masih muda. Kita panggil Pratama Arhan. Kan pada saat libur itu semua.
Sadil yang bermain di Malaysia, masih bisa pakai Yordi untuk ada di belakang. Sebuah kombinasi. Jadi kita bisa mengharapkan ada target kita bisa juara, ke final dan juara. Itu bisa. Dengan tanpa mengurangi pemain-pemain U22. Kan Ferrari, Robbie Darwis, Kakang Rudianto kan semua pemain-pemain U22. Jadi mungkin mereka 10-11 orang dipanggil tapi dikombinasi dengan pemain-pemain muda yang ada di Liga 1. Witan bisa bermain, Ricky Kambuaya bisa bermain, Egy masih bisa bermain. Jadi kuat tim kita. Gitu. Tapi kan STY sudah bisa memutuskan bahwa ini tim 22 yang dipakai untuk ya silakan. Memang tidak diberikan target. Mungkin ini lebih ke depan untuk memberikan suatu jam bermain yang banyak buat mereka untuk ke depan. Tapi saya pikir kalau di AFF perlu lah ya. Kita 6 kali runner up kalau nggak salah ya. Tetap perlu juara ya. Saya pikir perlu walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini Piala Ciki. Iya. Sulit untuknya. Tapi masa kita negara besar kita dengan pemain-pemain begini kita nggak bisa juara. Artinya dapat dikatakan bahwa sebetulnya target untuk mereka sudah evaluasi STI. Untuk STI ini lebih ke Piala Dunia ya. Akan Ya, menjadi pasti. penentuannya tuh di situ ya. Di Piala Dunia. AFF ini tampaknya ya mungkin hanya untuk bisa melewati aja lah. Pelengkap. Walaupun sebenarnya kita perlu untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik yang kita bahas tadi. ya, Dengan ada kombinasi-kombinasi pemain, tapi kan sudah dipilih oleh dia. mungkin tanpa pemain diaspora pemain Eropa tapi memainkan pemain-pemain yang main di ASEAN dan juga Liga 1. Ya, itu bagus itu. Dan bahkan kita mungkin lebih kuat. Yes. Kan kita tidak mematikan U22 juga. Ada banyak pemain U22, mungkin 11-12 orang yang top, yang bagus. Hernando Ari juga bisa bermain kan? Ya tim SEA Games kemarin ya. Tim SEA Games kemarin sebagian besar bisa bermain. Bisa lakukan, tapi STI mungkin punya pandangan lain. Fokus dia ke Piala Dunia. Saya pikir itu yang dia harus bisa lewatin yang bulan ini, yang krusial di bulan November ini. Untuk sebelum masuk ke bulan Desember. Jadi ini kejutan juga nanti menarik ya Desember. Tapi kita dukung dulu timnas kita nanti Ini dulu, ya. Jumat dulu, Jumat Selasa dulu. depan. Terima kasih Bung Ropan Sama-sama. sudah main di Liputan Sport. Kita harapkan prediksi dulu. Nah, Jepang Indonesia. Saya berprediksi bahwa draw. ada gol tidak ada gol? Ada gol. Kalau dengan Jepang pasti ada gol. Pasti ada gol. Pasti ada gol. Satu sama. Satu sama atau 2 sama, tapi 1-1 lebih penting. Arab Saudi Arab Saudi kita menang. tipis Tipis 1-0. 1-0. 1-0. Jadi paling tidak 2-1 paling tidak ya. realistisnya 4 poin ya. 4 poin harus. Itu yang harus kalau kita masih punya ingin harapan lolos kan ke fase berikut harus itu. Karena kita sekarang punya 3 poin, 3 poin. tambah 4 7 ya. Iya. Terus Masih bisa minimalnya lah. kan 15 poin ya. 14 15 target kan dari PSSI. iya. Itu lolos kalau 15 poin langsung peringkat Betul. kedua itu. Tapi kalau kita dapat 13 poin aja Glenn, 12-13 itu peringkat keempat sudah di tangan. Untuk kita maju ke ronde keempat lagi kan untuk bisa mengejar 2 tiket tersisa. Karena kan di ronde ketiga ini ada 6 tiket langsung lolos kan. Betul. Peringkat 1-2 di 3 grup. Nah, kita akan kejar di ronde keempat itu. 3-4 ya. Iya, makanya kita harus tidak boleh hilang angka. 4 poin udah bagus. Menang lawan Arab, draw lawan Jepang. Realistis lah itu buat kita. Bung Ropan, terima kasih Ya, banyak sudah main di sama-sama. Liputan Sport. Kita harapkan prediksinya benar ya. Thank you Bung Ropan.